Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Ulia, NIM 18080560095 akan mempresentasikan jurnal internasional yang ditulis oleh Abigail Hurwitz, Orlisade, dan E.L. Winter yang berjudul Konsekuensi yang Tidak Diinginkan dari Undang-Undang Anuitas Minimum, sebuah studi eksperimental. Untuk latar belakangnya yaitu gabungan dari harapan hidup yang lebih tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, dan erosi yang stabil dari dukungan pemerintah untuk rencana pensiun menimbulkan banyak kekhawatiran terkait dengan memastikan sumber daya pensiun yang memadai. Keputusan penting yang dibuat individu saat pensiun adalah apakah akan menganuitisasi sebagian dari tabungan jangka panjang mereka. Untuk anuitas sendiri adalah produk yang dirancang untuk menjamin terhadap risiko umur panjang, membayar pensiun bulanan atau tahunan selama sisa hidup pensiunan. Peneliti menyelidiki bias perilaku ini baik dalam inisiasi dan pencabutan undang-undang anuitas minimal wajib dengan cara yang sebanding. Secara khusus, peneliti menggunakan 2 survei komprehensif dengan siswa dan populasi representatif dan eksperimen laboratorium dengan insentif yang bergantung pada kinerja untuk mempelajari respons individu terhadap inisiasi atau pencabutan undang-undang wajib minimum dan faktor-faktor yang mempengaruhi respon mereka. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk yang mempelajari efek penerapan peraturan dan efek pencabutannya. Untuk metodologi dan desain, untuk menyelidiki perubahan peraturan seperti anuitas wajib dalam berbagai kondisi ada beberapa metodologi potensial. Yang pertama, analisis data, yang kedua eksperimen lapangan, yang ketiga survei, dan yang keempat eksperimen laboratorium. Untuk eksperimen laboratorium bertujuan untuk lebih memahami mekanisme keputusan untuk anuitis. Nah, secara khusus penelitian ini dibangun di atas eksperimen laboratorium terkontrol dan 2 survei. Survei menawarkan beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh metodologi lain. Mereka memungkinkan kita untuk yang pertama mengumpulkan informasi mengenai persepsi, yang kedua merekrut sejumlah besar peserta, yang ketiga memverifikasi sampel yang representatif dari populasi yang mendekati pensiun. Poin penting mengingat kompleksitas keputusan anuitas dan membandingkan 2 populasi, satu kelompok jauh dari pensiun dan yang lain lebih. Untuk survei, desain terperinci kuesioner diberikan 2 kali, sekali dengan sampel siswa dan sekali dengan sampel representatif yang berusia 50 hingga 70 tahun. Sebuah kelompok yang hampir pensiun, semua responden diminta untuk membagi sejumlah uang virtual yang ditabung untuk pensiun antara anuitas bulanan dan lump sum yang akan dibayarkan segera setelah pensiun. Peserta secara acak ditugaskan ke salah satu dari 3 kondisi. Untuk partisipan, sampel siswa terdiri dari 362 siswa. Untuk laki-lakinya sebesar 51% dan perempuannya 49% yang direkrut dari Hebrew University of Jerusalem dan College of Management Academic Studies di Israel. Sampel yang mewakili usia diambil dari responden untuk survei online yang dilakukan oleh perusahaan riset dari 886 penduduk Israel berusia 50 sampai 70 tahun dengan jumlah laki-laki sebesar 43% dan perempuan 57%. Untuk hasil efek panahan, di sini ada tabel presentase sampel siswa yang memilih anuitas dengan nilai yang berbeda. Nah, kondisi 1 ini tidak memiliki manipulasi khusus. Yang kondisi 2, peserta diberitahu tentang anuitas minimum wajib yang disyaratkan oleh hukum, dan dalam kondisi 3, peserta diberitahu tentang peraturan anuitas minimum wajib yang baru-baru ini dicabut. Nah, ini ada juga persentase sampel representatif yang memilih anuitas dengan nilai yang berbeda. Kondisi 1, 2, dan 3 sama seperti sampel siswa. Untuk hasil pencabutan persyaratan peraturan pada tabel ini,
Untuk keterangannya, N sama dengan jumlah observasi dalam model. Kesalahan standar dalam tanda kurung, variabel dependen adalah memilih anuitas yang kurang dari atau sama dengan NIS 4000 atau kolom 1-4, atau anuitas yang dipilih kolom 5. Variabel penjelas utama adalah jenis kelamin, status perkawinan, keputusan merokok, probabilitas kelangsungan hidup subjektif, pendapatan, dan kesehatan. Untuk hasil dari pendapatan dan efek dari Undang-Undang Anuitas Minimum Wajib, hasil survei peneliti menunjukkan bahwa efek inisiasi Undang-Undang Anuitas Minimum Wajib tidak berkurang secara signifikan dengan pencabutan undang-undang tersebut. Orang mungkin bertanya, apakah efek ini berbeda untuk orang dengan demografi yang berbeda? Misalnya, seseorang mungkin mengharapkan efek yang lebih kecil untuk orang-orang dengan harapan yang lebih rendah mengenai konsumsi masa depan mereka, yaitu kebutuhan finansial. Untuk percobaan laboratorium, pada detail desain, eksperimen ini terdiri dari 2 putaran tugas terkomputerisasi yang melibatkan distribusi uang antara nuitas dan lumsum, di mana faktor konversinya adalah 200. Untuk hasilnya, yaitu hasil peneliti menunjukkan bahwa mencabut Undang-Undang Anuitas Minimum Wajib tidak segera mengubah distribusi anuitas kembali ke bentuk aslinya. Hasil ini konsisten di semua pengukuran dalam proyek ini, termasuk 2 survei siswa, survei perwakilan online, dan eksperimen laboratorium. Hasilnya ini konsisten dengan efek penahan. Untuk diskusi, peneliti telah menunjukkan dengan menggunakan eksperimen laboratorium dan 2 survei bahwa Undang-Undang Anuitas Minimum Wajib memengaruhi keputusan dan pilihan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan anuitas minimum wajib menggeser seluruh distribusi anuitas yang dipilih. Mungkin karena proses penahan dan penyesuaian dengan jangkar menjadi sinyal pengaturan atau anuitas minimum. Nah, untuk studi dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk eksplorasi efek perilaku dari kedua inisiasi dan pencabutan undang-undang anuitas wajib dalam penelitian yang sama dengan cara yang sebanding. Ini berkontribusi pada literatur yang menyelidiki pengaruh perubahan peraturan, konsekuensi yang tidak diinginkan dari perubahan peraturan dan batas, keputusan tabungan jangka panjang dan pilihan anuitas, dan bias perilaku, khususnya penahan dan keputusan tabungan jangka panjang. Di sini ada deskripsi formal dari fungsi pembayaran dalam percobaan. Peserta tidak menerima deskripsi ini dan instruksi dijelaskan menggunakan teks dan contoh numerik saja. Ini ada P sama dengan 27 ditambah 20 bintang F ARI, CRI, TRI ditambah jumlah atas dari R sama dengan 1 sampai 2 max ARI bintang TRI ditambah LRI dikurangi CRI bintang TRI, 0 dibagi 50.000, di mana P sama dengan pembayaran, 27 tampilkan APV, R sama dengan putaran, I sama dengan individual, ARI anuitas yang dipilih dalam putaran R oleh individu I, LRI sama dengan 2 juta dikurangi ARI bintang 200, CRI sama dengan konsumsi untuk individu I pada putaran R, TRI umur panjang yang direalisasikan dalam bulan untuk individu I di putaran R. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.